hati-hati ya, pelan-pelan aja. Belum jam 4 ini. Tunjukin bang, foto dulu bang. Ini bang. Ini bang. Kan gue kirim aja udah di foto. Oh. Agenda hari ini apa kedatangannya di STKP? Ya, hari ini saya melaporkan dugaan tindak pidana ya, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran tindak pidana ya. Sesuai apa yang tercatat dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dan 242 tentang keterangan palsu, sumpah palsu di bawah sumpah di hadapan majelis. Terhadap peristiwa hukum yang terjadi, karena pada perkara yang disidangkan di Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor 131, nomor perkara 131, yaitu jelas banyak keterangan-keterangan yang dilontarkan oleh para saksi yang berbeda-beda. Dan bahkan yang lebih mencengangkan lagi, ada beberapa saksi yang mengakui dengan tegas ya bahwa mereka sengaja membuat data palsu untuk memuluskan proses pengajuan kredit atau penjaminan BPKB pada leasing NSC. Itu dilakukan oleh debitur yang bernama Dona Maradona dan Charlie Lego sebagai karyawan marketing di NSC pada saat itu. Itu jelas secara gamblang mereka mengakui. Dan ada beberapa dugaan juga pemalsuan kwitansi ya yang diduga dilakukan oleh yang mengaku pemilik mobil ini. CS. Ya. Itu. Ya, CS. Artinya di sini kita nanti lihat aja prosesnya. Yang penting surat laporannya sudah masuk, semua yang bersaksi di pengadilan itu silahkan mengumpulkan data-data untuk menyanggah laporan saya ini. Terlapornya siapa bang? Jadi laporannya ini Terlapornya siapa? terlapornya Dona Maradona dan kawan-kawan. Semua yang ada di persidangan itu yang menjadi saksi, saya laporkan semua. Termasuk CS. Artinya di sini silakan mereka membawa bukti-bukti nanti ketika mereka dipanggil. Kenapa? Karena akibat hukum yang terjadi ya, atas kesaksian mereka yang berbeda-beda, akhirnya klien saya divonis dan menjadi terpidana selama 1,6 tahun. Itu, Bang. Itu. Jadi saya juga sebagai penegak hukum yang termasuk dalam 4 pilar penegak hukum di Indonesia, sebagai pengacara merasa dibohongi di dalam persidangan ini. Makanya saya pernah memprotes bahwa bagaimana persidangan yang ilegal ini, dan menurut saya ilegal, dengan keterangan yang ilegal, dengan data yang ilegal, cacat hukum, bisa divonis dan diyakini oleh hakim, bisa dipersalahkan klien saya itu. Dengan pengadilan yang ilegal menurut saya, karena dari awal ya proses penyelidikan juga udah cacat formil menurut saya. Lalu proses keterangan saksi yang berubah-ubah gitu kan, yang tidak sinkron satu dengan lainnya. Lalu yang saya memberikan analisa hukum kepada hakim bahwa ini sebenarnya adalah kasus perdata, kenapa harus dilanjutkan lagi gitu kan. Tapi hakim tidak pakai itu. Hakim tetap berasumsi dan mempercayai bahwa tangisan Clara Sinta pada saat di persidangan itulah yang dipakai acuan hakim. Kalau menurut saya, hakim tidak lagi melihat daripada kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya yang terjadi sesuai dengan kronologis. Dari mulai Clara Sinta mengaku membeli mobilnya, ya kan? Pada saat terjadi di Casa Grande, mobil dirampas oleh debt collector, Clara Sinta belum jadi apa-apa. Dia belum punya BPKB. Dia belum punya BPKB mobil, dan di dalam BPKB-nya pun sampai akhir persidangan tidak ada atas nama Clara Sinta. Lalu pembelian mobil pun tidak ada atas nama Clara Sinta dalam kwitansi pada saat itu ya, yang saya lihat, tahu saya. Bang, laporan terhadap Clara Sinta pasal berapa dan ancaman hukumannya? Bukan Clara Sinta, Dona Maradona dan kawan-kawan. Ya, artinya kawan-kawan kan include semuanya dalam persidangan itu. Ancaman hukumannya 9 tahun lah.
atau 10 tahun ke atas. Pasalnya Pasalnya 242 Junto pasal 263 Apa coba? tentang keterangan palsu dan sumpah palsu. Lalu 263 tentang pemalsuan data autentik. Dona dan Clara ini ada kaitan hubungan apa sih Bang? Sehingga kayaknya ada keterkaitan gitu. Clara Sinta mengaku. Kalau saya sampai sekarang belum percaya kalau itu mobil Clara Sinta karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 tentang kepemilikan mobil, ya sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau tentang kepemilikan mobil harus tercatat di dalam BPKB atas nama Clara Sinta, tapi di BPKB itu atas nama PT, gitu loh. Artinya di sini Clara Sinta sampai sekarang belum sah memiliki mobil itu. Sampai sekarang, sampai divonisnya oleh hakim ini belum sah. Sampai divonis yang bersalah klien saya belum sah. Clara Sinta memiliki mobil. Dalam arti banyak beberapa kejanggalan ya? Banyak beberapa kejanggalan dan kejanggalan itu diperparah lagi di muka persidangan. Beberapa orang saksi mengakui bahwa mereka telah membuat selip gaji palsu untuk memuluskan proses angkat kredit, telah mengakui memalsukan ini memalsukan itu. Semuanya gamblang diceritakan. Ada keterangan Dona Maradona dengan si rekan bisnisnya itu rekannya kalau menurut saya bisnis dari mereka memuluskan itu, mengelabui NSC, memberikan data palsu ke dalamnya. Harusnya NSC juga lapor nih, buat laporan polisi. Ditambah lagi keterangan Clara Sinta dengan suaminya Insinyur Denny Gustaf tidak sesuai lagi. Kata Clara Sinta itu mobil dia beli pakai duit sendiri, kata Denny Gustaf itu mobil saya, gitu loh. Jadi sebenarnya ini mobil Clara Sinta apa mobil Denny Gustaf, gitu kan? Jadi ini benar-benar sebenarnya ini hakim nggak boleh memutuskan bersalah klien saya. Atas nama hukum harus dibebaskan klien saya sebenarnya. Tapi ya kita menghargai proses peradilan, proses persidangan kita hargai. Namun saya memberikan shock terapi kepada semua yang terkait dalam masalah ini, makanya saya melaporkan ini. Gitu loh. Oke, di persidangan sana kami diadili, tapi di persidangan ini kamu siap-siap diadili. Gitu loh. Jadi kita sama-sama. Saya membela hak-hak klien saya. Bang, artinya dari pihak klien sendiri tidak menyetujui atau tidak ini dengan keputusan hakim ya? Ya dia sebenarnya protes semua, tapi mereka di dalam nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak mungkin mereka buat laporan di sini, gitu loh. Ya, karena ini saya juga termasuk di dalam persidangan tersebut, ya saya ikut laporkan karena saya punya hak sebagai penegak hukum yang dibohongi melalui keterangan saksi. Jadi pasal 242 KUHP, pasal 263 KUHP, ya ini silakan dipertanggungjawabkan. Nah, ketika persidangan kemarin apakah tidak dibantah-bantah itu semuanya dengan pernyataan saksi yang dibilang semuanya bohong itu dari pihak? Oh, saya sudah membantah, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat otak mereka kram gitu. Saya sudah memberikan pertanyaan itu, tetapi kan ini ranahnya 368 pemerasan, tidak ada kaitannya dengan pemalsuan dan keterangan palsu, gitu loh. Keterangan palsu muncul apabila persidangan ini selesai, kan sudah selesai. Persidangan selesai saya laporkan, gitu loh. Bahwa di proses persidangan itu tidak ada, dari mulai proses BAP sampai persidangan tidak ada keterangan yang sinkron. Bang, artinya belum ada. keyakinan hakim yang memberikan jatuh hukuman 1,6 tahun itu berarti nggak benar dong? Maksudnya ya hakim berkeyakinan dia salah. Kalau sudah diputus oleh hakim semuanya benar. Karena hakim mengacu kepada mungkin jurisprudensi, undang-undang dan lain-lain. Kalau saya mengamini lah, untuk sementara ini mengamini. Tetapi ini kan ada proses yang janggal gitu. Coba bayangkan pasal 368 ancaman hukumannya 7 tahun loh, 9 tahun bahkan. Gitu kan? 368 pemerasan dan 365 pencurian dan kekerasan. Di atas 9 tahun harusnya. Tapi kenapa jaksa menuntut hanya 2 tahun? Ini aja udah janggal. Gitu. Udah menuntut hanya 2 tahun, diputuskannya 1,6 tahun. Udah janggal banget semua di persidangan janggal dan cacat formil, cacat hukum. Berarti hasilnya cukup kecewa Bang? Ya? Putusannya cukup kecewa? Bukan kecewa lagi, saya tadinya hampir melaporkan hakim ini ke komisi yudisial, tapi ya saya lihat orang-orangnya udah sepuh, jadi ya udahlah, kasihan juga gitu. Bang, ada, Ya tanggung jawab aja di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. ada atas indikasi sumpahnya gitu. hakim masuk angin nggak Bang?
kalau hakim masuk angin udah jelas ini kan dari awal ini, dari mulai statement dulu ya mantan Kapolda Metro Jaya yang mendiskriminasikan debt collector itu ya saya udah baca. Kok debt collector dianggap preman oleh Kapolda Metro Jaya padahal mereka sudah punya SPPI kan, surat izin menagih dan surat kuasa. Jadi dia disamakan dengan preman gitu. Dan cara penangkapannya disamakan dengan teroris, tangkap di bekep di apa. Itu aja saya udah banyak protes dan melalui permohonan perlindungan hukum. Tapi ya mungkin ini atensi, saya nggak tahu. Mungkin cara-cara dari DC sendiri kali Bang yang mungkin kurang berkenan mungkin ke ini. DC sudah melaksanakan tugasnya secara profesional, ya. Pihak pembiayaan sudah mensomasi sebanyak 3 kali. Itu fakta persidangannya. Lalu disomasi, Dona Maradona tidak ada di lokasi, ya kan? Dan menghindar terus. Lalu perusahaan pembiayaan mengutus debt collector dari PT untuk jasa penagihan. Turunlah PT jasa penagihan mengutus debt collector. Setelah itu debt collector turun, ternyata yang megang mobil bukan Dona Maradona, Clara Sinta. Clara Sinta nangis-nangis memohon bahwa itu mobil dia. Kata DC, mana BPKB kalau ini mobil kamu? Hilang, kata suami saya. Jawaban itu tidak ada. Sorry, saya klarifikasi. Tidak ada. Awalnya dibilang tidak ada. Ya, awalnya dibilang tidak ada. Tidak ada BPKB dipegang oleh mantan suami saya pada saat itu. Mungkin diskusi mereka begitu ya pada saat itu. Tapi DC berasumsi lain. Kalau kamu tidak punya BPKB berarti itu bukan mobil kamu. Ya udah kami bawa karena di nama STNK pun nama PT. Dia tetap menangis, memprovokasi setiap warga, setiap masyarakat yang ada di situ, termasuk satpam. Akhirnya datang lebih mas, terprovokasi, terjadilah keributan itu. Sebenarnya simpel sih, kalau dia merasa nggak punya mobil atau dia nunggak, kasih aja. Kan debt collector udah bilang, gue dibawa dulu ke perusahaan kami ya. Kalau ibu punya duit tebus, bawa ke sana nih kantornya. Ayo kita datang bareng-bareng. Bila pun ibu datang bareng-bareng. Pada saat diajak bareng-bareng ke kantor, kenapa Clara Sinta nggak mau? Gitu loh. Dan lucunya lagi, ya, Clara Sinta diterima laporannya, ya, setelah dia menebus BPKB. BPKB yang digade oleh Dona Maradona ditebusin oleh Clara Sinta untuk bahan laporan ke Polda Metro Jaya. Kan temposnya aja udah berbeda. Temposnya pada saat kejadian itu yang dibilang perampasan, Clara Sinta belum punya BPKB, ya kan? Setelah Clara Sinta nebusin dengan bijaksananya, katanya menebusin BPKB 200 juta di leasing NSC, ya, baru laporan itu diterima oleh polisi. Padahal di dalam BPKB itu bukan nama Clara Sinta, gitu loh. Diterima juga oleh polisi. Artinya temposnya aja udah berbeda. Pada saat penebusan BPKB tidak ada terjadi keributan. Yang terjadi keributan pada saat sebelum penebusan BPKB. Lalu dengan bangganya Clara Sinta bilang, nggak apa-apa saya keluar uang, kata dia kan di beberapa statement dia. Ya kan, saya nggak apa-apa, ikhlas kata dia, saya yang nebusin. Hari gini 200 juta ada orang yang jadi dewa penyelamat bagi debitur yang mengajukan data palsu agar mendapatkan uang 200 juta dari leasing. Hari gini ada orang semulia Clara Sinta, ya, yang mau mengeluarkan duit 200 lebih untuk nebusin BPKB yang telah digade oleh si Dona Maradona. Halo, Anda waras? Gitu loh. Anda waras? Masih waras nggak? 200 juta lo, ini habis COVID loh. Gitu. Hari gini harusnya Clara Sinta itu menuntut Dona Maradona, kenapa BPKB-nya digade? Jangan leasing yang dituntut. Leasing ini lagi kerja, dituduh pemerasan. Udah gitu unsurnya masuk lagi kata hakim. Bagaimana kronologisnya? Kronologis perdata. Dasarnya adalah fidusia. Undang-undang fidusia itu larinya ke perdata. Gitu loh. Kalaupun ada pidananya, itu menyangkut penggelapan mobil. Kalau ada pidananya pasal 3536, ya Clara Sinta yang gelapin mobil. Kalau begitu. Gitu loh. Jadi ini aduh, kajian hukumnya saya bingung. Saya aja sampai bingung gitu loh. Gitu. Saya ini kandidat doktor ya, doktor hukum. Kandidat loh. Saya belajar hukum selama ini. Saya bingung lihat proses peradilan ini. Gitu. Kok bisa gitu kan? Data-data perdata dibawa ke persidangan pidana dan divonis lagi.
Harusnya hakim itu mempunyai analisa atau analogi ya. Ini kasus fidusia loh Pak Hakim. Hah? Kasus fidusia dengan yang syarat dengan keperdataan. Kok dibawa ke ranah pidana lalu divonis? Gitu loh. Dari kronologisnya aja awalnya Clara Sinta tidak mempunyai BPKB karena dibawa oleh Denny Gustaf sebagai mantan suaminya katanya. Lalu Denny Gustaf telah menyuruh Bu Ani untuk menggadaikan BPKB karena ada bisnis bersama. Lalu Bu Ani menyuruh lagi Donna Maradona. Lalu Donna Maradona memanggil Charlie Lego sebagai marketingnya NSC. Lalu Charlie Lego membantu memalsukan data, gitu loh. Data Donna Maradona agar terpenuhi unsur untuk mengangkat kredit di NSC. Keluarlah duit 200 juta. Lalu bla 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 bla. Setelah itu Donna Maradona bergabung dengan Clara Sinta, memberikan surat kuasa untuk mengambil BPKB ke NSC. Kan lucu gitu loh. Orang yang maling BPKB-nya berkolaborasi mengangkangi karyawan yang sah. Karyawan leasing yang sah gitu loh. Akhirnya karyawan leasing yang jadi korban adalah mereka yang memalsukan data. Clara Sinta juga memalsukan plat mobil. Ya, plat mobil udah jelas dipalsukan loh. Karena mobilnya itu gak sinkron. Yang depan sama belakang gak sinkron platnya. Gitu. Kenapa nih mereka yang berlaku dan bertindak pelanggaran pidana lainnya pada pasal lainnya tidak diproses dulu kalau memang mau dipidana? Kenapa ini yang diproses? Ini orang nyari makan, Pak, anaknya masih kecil-kecil. Di penjara 1,6. Dia punya surat tugas. Patahkan dulu surat tugasnya Pak Hakim. Ya. Patahkan dulu surat tugasnya, patahkan dulu surat SPPI-nya di perdata, pengadilan perdata, baru Anda bisa pidanakan. Gitu loh. Jangan main langsung pidana. Kalau dia nangisin Clara Sinta, kasihan Clara Sinta cewek. Ya udah pidana aja, ini pemerasan masuk. Dari mana pemerasan? Kalau pemerasan itu orang datang nggak bawa surat tugas, atau minta duit dikasih, nah itu pemerasan. Dengan mengancam. Ini ada orang datang, Assalamualaikum. Ini surat tugas kami dari NSC. Ini, apakah benar Anda? Datangnya juga pakai normal, pakai adab. Gitu loh. Kok bisa dijadikan tersangka pada pasal ini? Ini saya minta nih. Ini pengawas hakim nih saya minta nih. Komisi Judisial nonton. Gitu loh. Perkara nomor 131 saya sebenarnya mau ngalanjutkan ini ke Komisi Judisial. Kasihan sama hakim-hakimnya kan udah pada tua, udah pada sepuh. Tapi ini harus dikoreksi nih. Jangan sampai ada pengadilan secara intervensi. Pengadilan itu harus benar-benar independen. Gitu loh. Jadi saya nggak mau seperti ini berlanjut terus di Indonesia. Kita harus benahi hukum Indonesia. Kasihan korbannya gitu loh. Anak debt collector ini kerja gitu loh. Dan keributan pada saat itu saya lihat terjadi karena ya provokasi ini gitu loh. Clara Sinta ngaku, ya kan? Ini mobil saya, BPKB-nya mana Bu? Nggak ada. Kalau nggak ada ya bukan mobilnya ibu. Udah tambah lagi anak-anak leasing itu curiga loh. Kalau memang mobil ibu bener, kenapa ibu ganti plat? Plat depan sama plat belakang, berarti ada unsur kejahatan di sini yang sengaja dilakukan oleh Clara Sinta dan supirnya untuk mengelabui polisi. Alasan dia apa? Untuk mengelabui polisi katanya, agar tidak ditilang. Kalau mengelabui polisi, kenapa platnya dua-duanya beda, depan sama belakang? Nah, udah ngaco, udah ngaco semua, gitu loh. Di Indonesia ini udah harus dibenahi nih. Presiden yang angkat datang benahi semua nih pengadilan nih. Udah hakim-hakim yang udah nggak bener pecat-pecatin lah. Udah banyak hakim yang muda yang lebih sehat lagi otaknya. Oke. Bang, Boleh kasih lihat itu Bang, laporannya Bang. Bang, gantian Bang. status keduanya selebgram ya Bang? Clara Sinta selebgram. Pandu. Oke Bang. Ada berapa desa yang di itu yang masuk tahanan Bang? Ada 5. 5. Ada 5 DC. Itu sangat sayangkan aja gitu. Kok bisa gitu. Jadi kita pakai